3, 4, 5, 6, 7 baris dari bawah. Ajam, buka Ajam. Ajam. Temu ke Ajam. Daun tanda Ajam. Halaman 16. 6 baris dari bawah ketiga. Temu ya? Temu belum? Hah? Udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membuat rukun fi'li dengan syak, apakah lebih atau tiada seumpama syak, apakah sudah 2 kali atau baru sekali, maka wajib sujud lagi sekali, dan sunnah sujud sahwi. Ya, ini kita masih membahas tentang yang namanya hukum sujud sahwi dalam sholat. Saya mau tes Apip, apa Apip sujud sahwi maksudnya Pip? Sujud apa Pip? Apa? Sujud apa Pip? Sajili apa sajili? Ya, sunnah apa? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jangan kalian tepuk, jangan, kesian, tepuk tangan aja. Ya, jadi manakala seseorang itu kemarin udah tuh ya duluan yang namanya manakala meninggalkan sunnah apa aja tuh, tasyahud awal, kunut, itu yang ini dah tuh ya, yang apa namanya, yang penting-pentingnya tuh. Nanti ada baca selawat kepada keluarga Nabi, tasyahud akhir, lupa baca selawat kepada Nabi tasyahud awal, lupa baca selawat kepada Nabi pas kunut, itu sunnah awal semua tuh ya. Itu kemarin udah kita bahas. Jadi kalau orang meninggalkan sunnah abad itu sunnah disunahkan, sunnahnya kuat untuk yang namanya sujud sahwi, sujud lupa ya, apa namanya, sujud lupa, itu namanya sujud sahwi. Kemarin 2 penyebabnya udah kita bahas. Sekarang ketiga, manakala seseorang dia ragu dengan perbuatan yang sedang dia kerjakan, rukun sholatnya diragu, apakah udah apa belum. Pertama ragunya, kalau misalkan itu misalkan baca Fatihah terus tasyahud akhir begitu. Yang kedua, masalah rokaat ya, masalah rokaat. Misalnya dia lupa, bukan lupa, dia ragu apakah 3 apakah 4. Kalau misalkan 4 rakaat sholatnya kata di Isya atau maghrib, apakah 2 apa 3 ya. Misalnya sholat sendirian ya, dia sholat sendirian, apakah 2 apa 3, apa 2 apa 3. Kemarin siapa tuh kerjaan siapa namanya, setan siapa, setan khonzab, kerjaannya ngebisikin kita supaya ragu dalam sholat. Ada lagi setan yang ngeraguin kita tatkala wudu. Jadi pas tatkala wudu, begitu air itu kita taruh tadahin di keran, kita mau apa namanya basuh ke muka, tuh kadang-kadang niatnya kurang mantep tuh ya, niatnya kurang nyantol. Begitu saya lihat wudu, pas dibasuh ke muka ragu lagi, dibasuh ragu lagi, nggak kena gitu, nggak nyamber niatnya. Itu juga ada setannya, namanya walhan. Siapa namanya? Walhan. Jadi kalau setan yang ngeraguin pas lagi wudu namanya walhan, kalau sholat namanya khonzab. Kalau di musola ada, misalkan di musola tiap lagi sholat temennya ditepokin mulu, siapa tuh begitu? Panggil khonzab tuh, ntar khonzab panggil namanya ya, namanya khonzab. Sholat musa bercanda mulu, jangan ya, jadi terjadi khonzab, mau dicari khonzab, diajak terbang ntar sama khonzab, diculik sama khonzab kalau ngadain nama sholat.
Ya, jadi kalau kita ragu, misalkan rokaatnya 2/3 gitu, dan ragunya itu, dalam masalah ragu ini kita disuruh apa namanya mencari atau mengambil bilangan yang lebih sedikit. Misalkan tadi 2/3 berarti 2, 3/4 berarti 3. Jadi ngambilnya bilangan yang sedikit. Udah habis misalkan rapi kita sholat, misalkan tasyahud akhir, kita lagi tasyahud akhir, maka karena tadi kita ragu pada rakaat kita, disunnahkan namanya sujud sahwi, begitu ya, sujud sahwi. Sujudnya dua kali sebelum salam. Mana lagi itu ya? Apakah sudah 2 kali atau ayat lagi? Apakah sudah 2 kali atau baru sekali? Maka wajib sujud lagi sekali. Dan sunnah sujud sahwi demikian pula jika ia syak, apakah sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka wajib lagi 1 rakaat dan sunnah sujud sahwi. Ya, ini misalkan dia ragu apakah dia udah ngerjain 4 rakaat atau baru 3 rakaat ya. Kalau misalkan ragunya nggak udah misalkan ya, nggak habis-habis masih ragu aja, dan dia misalkan nggak mau ngambil bilangan sedikit karena merasa yakin tadi udah 3 begitu, atau udah 4 begitu, 4 tuh ragu masih makin ya, tuh ragu masih makin apakah 3 atau 4 begitu, maka nanti begitu tasyahud akhir sunnah dia apa namanya bangun lagi sekali 1 rakaat ya. 1 rakaat ini buat menambal terhadap tadi yang dia ragu-ragu itu ya, bukan berarti nambah rakaat, bukan. Jadi 1 rakaatnya itu sunnahnya untuk menambal daripada tadi yang dia raguin sholatnya itu rakaatnya, dan sebelum salam dia sujud sahwi ya. Sebenarnya ini juga nggak apa-apa ya, nggak pakai rakaat. Ini jarang prakteknya kalau kita, ya mendingan pakai cara langsung sujud sahwi aja biar orang kagak heran ngapa tuh dia bangun lagi, kan tadi dapat pas rakaatnya kok bangun lagi, gitu. Jadi takutnya nggak biasa ada kita prakteknya. Jadi gitu aja caranya supaya apa namanya orang-orang apa namanya nggak menimbulkan sebuah kontroversi di masyarakat, takut orang pada kagak paham. Jadi gitu aja, sujud sahwi aja dah, sujud sahwi begitu. Jadi kalau misalkan kita nih sholat sendiri yang paham, ini kita kerjain nggak apa-apa ya, kita kerjain. Dan nanti misalkan kalau kita sholat jamaah, misalnya imam lupa tasyahud awal, misalkan sholat maghrib, misalkan imamnya siapa ya? Misalnya imam siapa nih? Pada nunduk emang? Enggak, misalkan imam ya, saya nggak suruh maju. Misalkan ada orang imam ya, kita jadi makmum, imamnya lupa tasyahud awal dan dia bangun rakaat ketiga, kira-kira kita tasyahud awal apa ikutin imam? Ikutin imam. Karena kenapa? Hukumnya wajib mengikuti imam, karena imam supir kita penumpang. Jadi penumpang apa kata supir itu, supirnya kanan kita kanan ya, penumpang kiri dia kiri. Kalau imam bangun pada tasyahud awal kita juga bangun. Nanti pas lempengan sebelum tasyahud akhir misalkan diingat, oh iya tadi saya lupa tasyahud awal, diingat imam, begitu mau salam dia sujud, nah kita juga sujud ngikutin dia. Jadi kalau pas tatkala begitu ngikutin. Atau kita merasa nggak mau ngikutin imam, misalkan pada tasyahud awal ya, misalnya imam itu bangun lupa, kita nggak bangun, itu kalau kita ngikutin batal sholat kita karena kita menyelisih imam atau menyalahi imam. Kecuali kita niat berpisah, ada namanya niat memisahkan diri dari imam, namanya mufarokoh. Apa namanya? Mufarokoh. Jadi misalkan
ini imam apa kagak tasawuf awal ya. Itu kalau kita ngikutin tuh, kalau kita nggak niatin misalnya dari batal sholat kita tuh. Jadi niatin, saya niat misalkan sholat dari imam, udah kita tasawuf awal, nanti gerakannya kita beda sendiri, ya gitu dari imam. Kita bangun, imam ruku, jadi beda gerakannya, begitu. Sampai juga tatkala kunut, umpama kunut, imam langsung sujud, misalkan ngantuk tuh imam. Begitu rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah, kagak baca Allahumma dinariman, adain langsung turun ke bawah. Maka kita juga wajib buat ngikutin turun ke bawah, alias sujud, jangan kita kunut, ya, terbatas salat kita karena imam lagi sujud. Nanti pas lempengan misalkan sebut tasawuf akhir, nah, dia sujud sahwi kita ikutin sujud sahwi ya, karena tadi buat penambal dan tadi kelupaan meninggalkan namanya kunut. Seandainya kita mau misalkan kunut juga, tadi juga caranya sama, niatnya memisahkan diri dari imam apa namanya mufarokoh. Imam makin lupa baca kunut, ya udah saya mau kunut aja dah, tapi niat memisahkan diri dari imam, saya niat memisahkan diri dari imam lillahi ta'ala, udah kita kunut, nanti begitu itu kita gerakan sendiri ngikut imam lagi, nah gitu. Itu namanya ya tatkala kita ya mendapati misalkan kejadian kayak begini, misalkan ada imam lupa tasyahud awal, lupa kunut, ya kita ikutin aja, dia bangun kita bangun, dia misalkan tadi tasyahud awal, kalau misalkan kunut ya dia sujud kita sujud gitu, jangan kita malah kunut imam kagak kunut gitu. Misalkan tadi lupa imam misalkan, nah tadi mana tuh adapun jatuhnya, ada ketemu ya, adapun jatuhnya sujud sahwi itu bagi munfarid atau imam, tetapi niatnya wajib atas keduanya dengan tiada berlafaz. Maka jika berlafaz batal sembahyangnya. Ya misalkan kita di tasawuf akhir ingat astagfirullah, kelupaan tasawuf akhir, ya udah dah saya mau sujud sahwi, sebelum salam kita niat, saya niat sujud sahwi, tapi jangan dilapasin, ngomong dalam hati, karena kalau kita ngelapasin sama aja ngomong dalam sholat tuh batal. Jadi ngomong dalam hati aja, saya niat sujud sahwi karena Allah Ta'ala, udah kita sujud 2 kali sebagaimana sini pernah praktekin, 2 kali sujud, pas sujud yang kedua kita bangun langsung salam, atau imam ya, imam juga sama, atau kita jamaah di musola di masjid juga sama, imam itu wajib meniatkan sujud sahwi terhadap tadi perbuatan dia yang kelupaan mengerjakan sunnah abad, kelupaan tasyahud awal, kelupaan kunut. Adapun makmum maka wajib atasnya menurut imamnya jika imamnya sujud sahwi. Ya tadi saya sudah jelasin tuh ya sebelumnya sama aja nih ya. Jadi kalau imam misalkan sujud sahwi kita ikutin, jangan malah kita salam, percuma kita salam malah jadi batal sholat kita. Misalkan 4 rakaat kita sholat lama nih, imam baca surat panjang-panjang, begitu tasyahud awal dia kelupaan, kita bangun misalnya ikutin dia, begitu tasyahud akhir kita malah salam, imam sujud sahwi, dan kita enggak niat misalkan diri, percuma untuk 4 rakaat sia-sia kita ngadain batal sholatnya, ulang lagi. Jadi kita ikutin aja imam sujud sahwi, kecuali tadi dia niat memisahkan diri dari imam, cuman kagak jadi dapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena memutuskan diri dari berjamaah, kelupaan pahala berjamaahnya. Intinya manakala perbuatan yang imam kerjain kita kerjain gitu ya. Misalkan tadi imam sujud sahwi kita kerjain sujud sahwi gitu, selama enggak membatalkan sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Fasol sunnah sujud tilawah sekali. Wallahu a'lam bishawab.